Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kenikmatan sehingga bisa hadir dalam pelaksanaan diskusi sesi keempat ini. Tidak lupa juga salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Tifa Hanani, MHum selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan tutor sekalian. Pada diskusi ini saya akan membahas tentang wabah COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk negara kita Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Ada dugaan virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tapi kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang bisa tertular COVID-19 melalui berbagai cara, diantaranya sebagai berikut, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang selanjutnya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja dan efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal jika terjadi pada orang dengan usia lanjut, ibu hamil, perokok, atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernafasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus yaitu seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini, yaitu dengan mengambil pemberian vaksin COVID yang saat ini dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand scrub berbasis alkohol. Selanjutnya, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari juga menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan selalu masker dengan benar hingga menutup mulut dan hidung ketika sakit atau berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian ke luar rumah saat merasa kurang sehat. Dan selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat, serta ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan tempat. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.